Ini sih ya bagaimana, ke depannya Bontang ini bisa lebih beradab dalam konteks pemerintahannya, masyarakatnya, dan juga pemikiran-pemikiran khususnya anak-anak muda milenial ini loh. Oke, sahabat The Jurnal Indonesia, kembali lagi ke segmen Oji Inglo, inspirasi kreasi lokal. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol sama yang mewakili milenial lah. Kemarin-kemarin kan generasi all, yang mewakili milenial yang bergerak di kreasi dan bisa dibilang seni juga sih, dan kegiatan kreatif di Bontang. Lumayan hits namanya di jagat raya maya Bontang, ya. Followersnya lumayan, ya, sekitar 9 ribuan lah ya. Total bisa lebih ya. Oke, langsung aja kita kenal dia, Thalita Assegaf. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Halo. sudah terhubung. Sudah, Halo. sudah. Oke. Halo. Gimana, Dek? Kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Gila ya, di tengah kondisi pandemi ini. Nah, saya panggilnya apa nih? Saya panggilnya nih. Thalita aja. Thalita ya. Agak panjang sih namanya. Tata kah? Lita kah? Talit aja, Talit. Thalita ya, Thalita Ya. lah. Mudahan nggak keseleo lidah Nggak ya. keseleo, ya kalau keseleo nggak apa-apa. Lita, Thalita. Thalita ya. Ya. Thalita. Oke. Thalita Assegaf ya. Ya. Kesehariannya apa aja nih? Kesehariannya Thalita. Akhir-akhir ini sih lagi sibuk ini ya, meeting terus soalnya mau persiapan gelar event online dari kampus. Ya. Ada lumayan banyak juga sub eventnya. Salah satunya mau bikin drive-in konser, sama lebih ke ini sih sibuk endorsement juga. Dress in konser. Busana. Eh Konser kayak drive-in, kayak konser, tapi kan gara-gara pandemi kayak gini, jadi konsernya tuh digelar panggungnya doang, tapi orang-orang yang nonton tuh dari dalam mobil gitu loh, Bang. Konsernya ini apa? Musik? Musik, konser musik. Oh iya, iya, iya. Sekarang kan lagi tren itu, kalau misal tahu drive-in senja, nah itu nanti konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak sambil menunggu senja gitu, sambil nonton konser dari mobil. Karena kan mengurangi ini juga ya, mengurangi menjaga jarak antar sesama kan, gara-gara lagi pandemi kayak gini, jadi dibikin konsep konsernya kayak gitu. Itu sih lebih lagi sibuk itu aja sama teman-teman kampus lain. Itu konsepnya link seluruh Indonesia atau Talitas? Saya baca autobiografinya kan dari kuliah di Surabaya ITS ya, Ya, benar. Ah, atau untuk kampus Surabaya aja atau sekitar Surabaya aja. Nah, jadi karena kebetulan itu acara dari kampus, jadi digelarnya nanti di Surabaya sih, insya Allah bulan Oktober 2021 ini. Gitu. Menarik ya, dari kegiatan dari lembaga di internal kampus. Iya, dari event manajemen kampus dari himpunan. Oh, keren. Biasanya itu malah yang ke profesional ya, Iya. profesional yang umum. Tapi anak kampus lembaga lah di kampus. Iya. Boleh ku tahu apa namanya? Bisa Eh, bisa. Himpunan Mahasiswa Teknik Oh ya. Kimia ITS, terus Talita di divisi yang namanya Event Management Division, itu Oh, nanti nama acaranya Chernival.
Chemical Engineering Innovation Festival gitu. Iya. Oke, sahabat G, buat kamu juga netizen Bontang, Talita itu bukan hanya endorsement yang di Instagram, ternyata anak IO, men, ya kan? Dan anak Bontang yang bergerak di Surabaya. Sebenarnya Talita itu sudah bisa juga dikatakan go luar Bontang gitu loh, go nasional lah. Nah, saya jadi grogi ngomong anak di bawah umur loh, umur di bawah saya. Itu beda kalimatnya. Iya. Tapi Sudah 20 kok Bang, santai aja. 21 20. 20 karena kebetulan lahirnya akhir tahun bulan Oktober jadi masih 20. Oke. Saya melakukan event itu pas saya mengenal kuliah, nanti di semester 3-5 di sana di Makassar saya waktu kuliah. Dan Talita baru memulai di awal-awal kuliah. Iya. Saya expert dengan Talita. Selain itu tadi keseharian aktivitas karyanya Talita, yang terpantau di ini kan di IG ini di Instagram, Talita ini endorser. Iya. Apa istilahnya, sorry. Yang di endorse atau yang di iya benar mewakili produk lah. Iya. Wajah produk ya. Salah satunya ya boleh sebut mereknya kan? Boleh, silakan Mas. Flow ya kan? Itu kayaknya yang paling iya. Dan beberapa lagi produk kecantikan, produk makanan. Nah, gini Talita. Gimana sih ceritanya? Gak mungkin lah dari kamu SMP tiba-tiba atau dari sekolah. Gimana tuh ceritanya awal Talita dapat endorse? Oke, dapat endorse ya. Awalnya tuh iseng aja sih Bang. Jadi kayak sebenarnya kan dari Talita SMP tuh udah istilahnya udah berani terjun lah ke dunia modeling, sudah berani istilahnya dilihat sama banyak orang. Nah, tapi kalau untuk berbicara di depan banyak orang tuh kadang suka malu gitu dulu kalau waktu zaman SMP. Padahal dari zaman Talita masih umur 15 kali ya 15 tahun itu tuh udah sering ditawarin produk-produk. Cuma kan kayak Talita mikir, aduh siapa sih nanti yang mau ngelihat anak kecil ngomong kayak gitu kan kayak kayak masih belum percaya dirinya masih belum ada kan namanya masih kecil gitu kan. Terus akhirnya pas SMA itu sempat vakum dari modeling karena ya lebih fokus ke akademik, pengen kuliah di luar Bontang, pengen masuk kampus favorit. Jadi sempat vakum sama dunia-dunia kayak gitu sampai akhirnya pas udah keterima di ITS itu makin jauh lagi dari ranah modelingnya kan karena kan udah nggak di Bontang lagi terus udah sibuk juga sama kuliah di sana kebetulan jurusan teknik kimia juga jadi agak pusing juga gitu kan susah bagi waktu buat kayak gitu cuma itu juga iya. gampang loh masuk di ITS gitu loh. Iya. Teknik tekim. Iya, teknik kimia benar. Terus sampai akhirnya ya tahun 2020 ini ada pandemi dan kita semua mahasiswa mahasiswa kampus-kampus nasional dipulangkan kan Mas ya Bang ke rumah karena ya wajib kuliah online. Ya wajib kuliah online sempat bingung kan kayak aduh ini ngapain ini di rumah ini ya masa daring terus ya kan terus kayak bosen gitu sempat mikir kayak aduh ini kayaknya bakal sampai Desember bakal gabut banget nih hidup di rumah. Lah kita 2020 lah ini. Iya, kilas balik lah ya Bang ya. Yap. Kilas nah, jadi kan kayak bingung gitu kan, aduh ngapain ini 2020. Terus akhirnya kan semakin berkembangnya zaman, sosial media tuh semakin banyak ya Bang ya. Kayak mulai dari Facebook, dulu kan zamannya kita main Facebook, dari zaman-zaman alay itu mainnya di Facebook. Terus iya, malah abangnya Friendster ya? Iya. Tapi kamu mulai dari Facebook. Oh ya, Friendster. Tapi kan zaman Talita udah Facebook kan waktu itu. Pasti. Kaum milenial taunya Facebook. Terus merambah ke Instagram, terus sekarang lagi booming TikTok. Ada lagi beberapa rentetan berikutnya, Hello. Iya, benar.
sampai ya udah sampai akhirnya main TikTok itu awalnya iseng doang. Kayak ya bikin-bikin konten yang lagi viral, misal joget apa ikut gitu kan. Sampai akhirnya satu keluarga waktu itu iseng bikin konten kayak kita satu keluarga bikin konten kayak gini yuk gitu kan. Ternyata dari keisengan itu gak nyangka yang nonton hampir 1 juta orang. Kalau sekarang di total mungkin udah 10 juta kali yang nonton di TikTok itu. Sampai masuk, Ya. iya iseng doang, sampai masuk ke Dance gerakan dance TikTok. sebenarnya kayak ini bang, video lucu-lucuan gitu loh di TikTok kayak misal kayak apa sih bukan dibilang dance juga bukan, cuma kayak seru-seruan iseng-iseng gitu kayak muka-muka lucu kayak potong-potong muka-muka lucu gitu tapi bareng sama satu keluarga sama Abi juga, Bunda juga, adik juga. Nggak nyangka yang nonton awalnya 1 juta yang nonton, tapi sekarang mungkin kalau total udah lebih. Itu tahu kalau video kita viral itu karena di tag sama di mention orang di komen. Jadi dari TikTok tuh di share sama orang ke biasa kan kayak dagelan gitu-gitu tuh di share dari akun-akun kayak gitu sampai ke TikTok Malaysia juga, akun-akun Malaysia juga. Terus kayak wah kok sampai seramai ini padahal iseng doang kan. Terus akhirnya ya dari situ mungkin mulai dilirik-lirik sama online shop. Jadinya ya awalnya juga ternyata sempet kayak ragu kayak aduh kan bukan selebgram, ternyata nggak pernah menganggap awalnya dari TikTok ya, yang awalnya dari TikTok. Disonding ke netizen di seluruh dunia lah. Terus dia di bio TikTok itu ada link IG-nya Thalita. Di bio enggak, sebenarnya nama TikToknya Thalita tuh sama kayak nama Instagram dan ada juga linknya juga, ada link TikTok, ada link Instagramnya juga. Jadi mungkin orang kepo gitu kan, biasa orang Indonesia kepo, di stalk sampai ke Instagram dan dari situ juga followers Thalita tuh semakin lama semakin bertambah gitu. Dan mulai dari situ juga sih ditawar-tawarin sama online shop dan awalnya juga sempat nggak pede karena merasa kan kayaknya bukan Thalita banget nih kayak gini, bukan selebgram juga dan agak masih kurang percaya diri lah ngomong di depan umum gitu kan, apalagi memperkenalkan suatu produk yang kasarannya tuh berpengaruh lah kehidupan orang lain gitu kan. Kalau Thalita gagal dalam mempromosikannya kan rugi di online shopnya gitu kan jadinya. Edukasi, lagi kalau kecantikan ada edukasi juga. Iya benar. Tapi ya semakin lama semakin awalnya nerima MS Glow dulu emang bang, nerima MS Glow cuma ya lama-lama semakin banyak ya itu sih yang harus disyukuri kayak ternyata semuanya mulai percaya gitu sama jasanya Thalita gitu sih. Berarti pola komunikasi ya itu tadi asa karena biasa. Iya. Sama ini sih bang, lebih kayak ya kita tuh kan dalam hidup pasti terkadang harus keluar dari zona nyaman kan. Gimana kita supaya kita tuh bisa menemukan jati diri kita gitu loh, kayak sebenarnya kita tuh apa sih, kita tuh bisanya apa, itu kan keluar dari zona nyaman dulu gitu. Dan ya dengan keluar dari zona nyamannya Thalita yang merasa kalau Thalita ini kayaknya nggak pantas atau nggak bisa kayaknya, ya dari hal itu yang dari Thalita keluar dari zona nyaman itu ya itu yang bikin Thalita jadi Thalita yang sekarang sih. Memang bakat kamu di awal di dunia catwalk, dunia model mungkin. Iya, model. Gitu. Ya biasa kan orang biasa ada pepatah sih klise. Buah jauh, jatuh tak jauh dari pohonnya kan. Iya. Di circle lingkunganmu kan memang orang tua ini geraknya kan bisnisnya di fashion, di butik untuk perak. Apakah Thalita itu mengenal fashion dari lingkungan keluarga dulu, atau memang Thalita yang ingin berkembang lagi dari di wilayah fashion ini? Kalau dari fashion itu sebenarnya
iya sih ada keterkaitan dari Abi juga karena kan Abi juga punya usaha di bidang industri tekstil kan, batik pentul perak, dan awal Talita Lomba pun juga eh, iseng didaftarin Abi waktu itu kalau nggak salah wajah favorit Bontang Pos. Kalau nggak salah itu awalnya kan sampai akhirnya merambah ke dunia-dunia modeling yang lain dan ya jadinya kayak karena orang udah ngenalnya Talita ini model-model fashion jadi kan kayak nggak etis aja gitu ya Bang ya masa dikenalnya sebagai modeling tapi gayanya nggak fashionable gitu kan. Kan nggak sinkron nanti jadinya. Ringan lah. Iya. Ya, tapi ya itu ya proses semua orang untuk belajar dan berkembang. Iya, Ya, benar. di Talita kan nggak mungkin kita di situ-situ aja, di zona itu saja. Karena ada Benar. setiap kita mencoba ada follow yang lain gitu loh. Iya, benar Bang. Nah, kan baru aja nih Talita mewakili sebenarnya ada 11 influencer atau 11 orang yang bisa mempengaruhi, kan itu intinya influencer. Iya. Kita secara langsung atau secara tidak langsung. Mewakili generasi muda yang dipilih oleh Dinkes Bontang untuk diberikan vaksin di tahap pertama. Gimana perasaan Talita? Kalau ditanya perasaan pastinya bangga sih Bang, bangga banget. Kayak sebenarnya nggak nyangka karena kan awalnya taunya ada 20 orang ya yang ditawarkan sama Dinas Kesehatan untuk menjadi bagian dari acara vaksinasi COVID kemarin. Dan pada saat dihubungin oleh dinas pun Talita tuh memang sudah sudah langsung menjawab dan memang menyatakan siap untuk vaksin dan ketika besoknya hari hanya vaksin tuh agak kaget juga kok ternyata cuma Talita yang bersedia ini yang lainnya kenapa gitu sempat bertanya-tanya juga kan kayak iya kayak bingung juga nih kok ternyata cuma Talita sendiri cuma ya karena memang dari Talitanya yang mau dan Talitanya yang yakin dan percaya kalau misal program pemerintah ini baik dan pastinya juga tidak mungkin lah pemerintah tuh mau menyengsarakan masyarakatnya atau negara ini mau menyengsarakan rakyatnya gitu loh. Jadi ya dari ditawarin vaksin pun Talita memang sudah menyatakan siap gitu untuk mendukung program pemerintah ini. Bukan hanya siap, tapi sebenarnya keberanian. Iya. Keberanian juga karena ya sebelum munculnya kabar vaksin ini, Sinovac ini kan, ya. Diproduksi sempat katanya dari luar negeri, kan banyak keraguan tuh terhadap kekuatannya kan, atau bagaimana ya kan. Itu juga sih Bang yang jadi salah satu alasan kenapa Talita tuh menyatakan siap dan bersedia divaksin tuh ya karena ingin mengedukasi masyarakat Kota Bontang bahwa berita yang ada di luar sana tentang hoax yang ada di luar sana tentang vaksin Sinovac ini tuh nggak benar gitu loh. Dimana ya harapannya sih dengan Talita bersedia dan siap itu ya meyakinkan orang-orang Bontang kalau ternyata setelah divaksin tuh nggak apa-apa gitu loh. Dan vaksin ini aman dan juga halal gitu sih. Itu juga sih alasannya. Kenapa di saat kita memang butuh vaksin, butuh untuk sembuh, kan intinya ini pandemi keluar itu bagaimana? Sembuh, itu intinya kan. Iya, kita bisa sembuh, masyarakat ini bisa sembuh dan aktivitas normal kembali. Di satu sisi negara sudah berusaha mencari jalan keluarnya, kenapa Boya kita tidak dukung? Jadi ya respect lagi sih ya apa yang di keyakinan dan keberanian Talita. Oke lah di yang diantara yang lain kan hanya Talita yang anggap ya usianya 20-an lah dengan jiwa generasi Z lah istilahnya kan. Yang masih kadang masih pemerintah gitu loh. Sorry ya, ada juga yang begitu Pas. Ada juga. Cenderung banyak. Nah, seolah nggak percaya soal kepercayaan. Nah, gimana nih Tal pasca divaksin? Soal rasanya divaksin bagaimana ini? Karena nanti saya divaksin juga kan beberapa bulan ke depan. Sudah siap tapi Bang ya divaksin ya? Ya. Dan apa nih protokol yang harus dilakukan, dianjurkan sama Dinkes?
Oke, kalau masalah perasaannya setelah divaksin, jujur Talita biasa aja, tidak merasakan apapun. Kayak 30 menit setelah divaksin pun Talita masih ngerasa sehat, masih ngerasa nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk apa ya? Tapi mungkin hal-hal tersebut itu tuh bisa berbeda-beda reaksinya sama setiap orang, Bang. Jadi kayak mungkin bakal ada yang merasakan nyeri, mungkin bakal ada yang merasakan bengkak, demam, mual, lemas ataupun pusing tuh, yaitu tergantung dari orangnya masing-masing. Dan Karakter tubuh juga. atas dasar Talita membaca, dan Talita juga sempat tanya ke dokter Arlita kalau nggak salah, dokter Anas. Itu memang ya, dokter Arlita itu sudah Talita tanya juga, dan memang untuk reaksi-reaksi tersebut itu tuh wajar, karena yang namanya vaksin itu kan dimana tubuh kita tuh ibaratnya dikasih sesuatu yang berguna untuk meningkatkan imun kita kan. Dan dengan adanya vaksin ini juga sebenarnya bukan apa ya, bukan suatu hal yang membuat kita tuh jadi kayak wah bebas dari corona nih, nggak kayak gitu kan. Kayak dimana sebenarnya tujuan dari vaksin ini tuh untuk mencegah gitu loh. Gimana nantinya jika suatu saat corona ini datang ke dalam tubuh kita ini sudah siap untuk bagaimana memperlakukan si corona ini gitu loh. Karena di dalam tubuh kita ini sudah ada vaksin. Seperti itu sih, Bang. Nah, terus untuk kedepannya mungkin jadi sebuah amanah sih dan tanggung jawab juga Talita. Gimana ya tadi yang Talita bilang, mengedukasi generasi seusia Talita untuk men-trigger nih. Kita siap loh divaksin, vaksin itu tidak berbahaya, vaksin itu untuk kamu, untuk bagaimana kita mencegah laju pandemi. Jadi gimana caranya Talita dari Talita sendiri? Oke, kalau misal dari gimana caranya sih, karena Talita ini masih usianya masih 20 ya Bang ya. Dan kalau misal masalah gimana caranya men-trigger tuh lebih ke untuk segenerasi Talita, seumuran Talita, anak-anak ini di usia Talita ini kan banyak nih di Bontang sebenarnya. Pertumbuhannya cukup besar juga. Kalau itu sih lebih ke ini Bang, Talita masuk ke apa yang disukai sama anak-anak muda sekarang. Misal mereka lagi suka nge-scroll TikTok. Ya sudah, jadi Talita mengedukasi via TikTok gitu kan. Dan itu terbukti nyata. Kemarin waktu Talita nge-post video di TikTok tentang edukasi vaksin ini, yang nonton tuh sudah hampir 40.000 orang di TikTok itu. Itu tuh sudah di-share sama lebih dari 300 orang tentang edukasi si vaksin itu sendiri. Dan beberapa yang komen pun juga menyatakan bahwa akhirnya ada generasi milenial yang menyatakan bahwa vaksin ini aman dan halal gitu. Lebih ke gitu sih. Sama ternyata juga ada niatan, memang sudah ada project untuk membahas tentang vaksin ini di IGTV yang mungkin bakal Talita post di beberapa hari ke depan sih. Kayak gitu sih. Lebih ke gimana caranya melakukan pendekatan apa-apa aja yang lagi disukai sama anak-anak muda seusia Talita gitu. Ya, karena yang paham itu ya sekarang circle usia Talita sendiri. Iya, benar. Dari ukuran kalian, dari kalian untuk kalian. Tidak mungkin di generasi all ini. Mari bawa spanduk, ayo himbau. Ya itu tempel di mana-mana di jalan. Bukan. itu cara. Iya. Ya itu ya influencer yang lain ya, tanggung jawab influencer yang lain. Kan ada 11 nih, ada tokoh agama kan, benar. ada kalangan media, ada dari pemuda ya kan. Nah Talita ini yang milenial dibilang. Iya benar. Itu teman-teman milenial yang harus mulai sadar. Jadi sebenarnya bukan Talita sendiri yang influencer yang 11 orang itu. 11 orang itu adalah influencer. Jadi kalau kalian mau tahu influencer apa, bertanyalah, baca gitu loh. Membaca apa gitu. Intinya bagaimana kita bisa meyakinkan orang dan orang itu mengikuti kita, itu influencer. Itu sudah bisa. Mau 5 orang, mau 1, 2, mau ribuan, itu bagaimana kita bisa
melakukan apa gitu. Itu aja. Melakukan apa dan itu bisa diikuti. Dan itu positif gitu teman-teman. Nah, tapi ya kita sambil di luar konteks Tal. Iya, Bang. Ini kan Bontang menurutku tuh udahlah biasa aja. Kita cuma Bontang gitu loh. Kota kecil, ya Ya. kan? Ya kan? Kamu kan lah, kamu juga sudah melek lah. Udah pernah tinggal di kota besar kan? Sama kuliah kan? Tahu. Ya udah kalau misalnya semua orangnya di medsos, ya aku ngikutin sih Tal sebenarnya. Ya. Apa komen-komen di IG, komen-komen di Facebook, ya ternyata Bontang juga ada juga sisi apa istilahnya toxic ya. Dan itu kupikir Jakarta aja komen-komennya Lambe Tura yang begitu-begitu, tapi udahlah Bontang biasa gitu loh. Cuma situ aja gitu loh. Jadi ya sudah. Hari ini misalnya Talita kebetulan belakangan ini apa dia dikenal sebagai influencer, ya sudah gitu loh. Mau dibawa kemana juga, mau diapain gitu loh. Kalau kalian jelas ya buat sesuatu, hasilkan sesuatu, buat sesuatu, bikin sesuatu, terus kamu bisa mempengaruhi apa gitu loh. Iya, benar. Just comment gitu. Bagaimana Tal? Tapi aku pingin kamu ngomong apa adanya Tal. Bagaimana responnya gitu ya, Bang ya? Sorry to say, kamu dengan usiamu ya, tapi aku rasa dari pembicaraan kita kayaknya mentalmu udah lumayan ya. Kamu bisa berorganisasi di luar pun kamu bisa berorganisasi dan dengan resiko-resiko di event itu banyak resiko. Iya, benar. Tempat nggak kamu merasa kok gini banget ya di komen? Sorry, aku juga melihat sebenarnya. Gimana? Kalau mempermasalahkan membahas salah, maksudnya kalau membahas soal komen-komen netizen tuh sebenarnya itu biasa nggak sih Bang? Maksudnya kayak kita nggak bisa apa ya? Ibaratnya gini, kita tuh nggak bisa memaksa orang untuk selalu berpikir positif sama kita. Gimana? Apa kita juga nggak bisa memaksa orang untuk selalu memandang kita baik gitu loh. Bahkan untuk apa ya? Kalau misal memang pada dasarnya mereka tuh membenci kita, apapun hal positif yang kita lakukan pasti akan selalu terlihat buruk gitu loh. Karena mindset dari awal mereka sudah membenci gitu kan. Dan di Bontang itu ada tipe kal haters kah? nah, Sorry, itu saya ini nggak terlalu antusias di media sosial. Dia cuma pakai WhatsApp. Ada. Ya kamu lah, kamu kan sudah jalankan ini. Ada tipe kal haters yang dikategorikan haters. Ada aja. Ya kalau misal dilihat dari komen-komen situ sih sebenarnya bukan haters ya Bang ya. Mungkin memang mereka yang tidak kenal sama saya dan mungkin memang saya yang apa ya, saya yang tidak pernah bertatap muka langsung atau bersosialisasi sama mereka, jadi mungkin mereka memang tidak mengenal saya. Tapi untuk apa ya, tanggapan saya untuk mereka-mereka yang sudah komen seperti itu ya maksudnya ya dijalanin aja gitu ya. Memang begini adanya hidup gitu kan Bang, kayak kita dikasih sama Allah 2 tangan tuh nggak bisa gitu untuk menutup ratusan atau ribuan mulut di luar sana gitu. Tapi kayak ya dengan 2 tangan yang kita punya tuh kita bisa menutup 2 telinga kita sendiri sih dan menatap maju terus kayak untuk terus berbuat yang baik dan menebar hal-hal positif sih. Kayak yang kita tanamkan sih seperti itu aja karena ya memang begitu adanya kan. Dan sorry, kamu sempat merasa down ya dengan komen-komen kalau dikatakan down itu menurut Talita wajar ya, kayak itu manusia biasa pasti akan selalu ada di titik terendah dalam hidupnya dia. Cuma bagaimana caranya kita tuh bisa bangkit lagi dan ya itu tadi Talita bilang kayak bagaimana caranya kita tidak usah memperdulikan omongan orang lain karena ya mau bagaimanapun Talita menjelaskan diri Talita ini siapa, kalau dari awal memang mereka sudah konteksnya sudah membenci ya akan menjadi selalu seperti itu gitu. Jadi ya lebih baik Talita fokus sama apa yang akan Talita lakukan dan selalu menebar hal-hal positif sih seperti itu. Mungkin lebih ke sini teman-teman sahabat Digi. Bontang ini kecil. Bontang itu udah kalau mau ditarik ujungnya ketemu-ketemu aja. Jadi itu lucu kalau misalnya kita pun ya yang bergaul langsung di dunia bertemu orang di organisasi, di politik, di tokoh. Kapan kamu membenci orang
besok kamu jadi berteman. Dan ya sebenarnya orang yang paham di Bontang kayak Talita ini besar di Bontang, kultur Bontang itu tahu banget. Kita ini majemuk, kita ini heterogen, tapi ketika ada masalah cepat sekali juga selesai. Jadi apalagi ini netizen ya, saya agak-agak sebenarnya miris atau kasihan sih dengan kalau misalnya di Bontang itu ada karakter orang yang apa yang apa Apa tuh Bang? saya nggak ekspektasi loh sampai kenapa memframing mereka itu menjadi haters gitu loh. Ya udah, Bontang itu enggak setren se-Indonesia gitu loh. Jadi nggak ada artis juga yang nggak ada haters bagi gue sih Iya, gitu. Paling iya, just ya biar mereka seru-seruan aja begini. iya. Anggap batu loncatan aja Bang. Ah, Supaya kita anggap batu loncatan aja supaya kita bisa apa ya, menjadi lebih baik lah. iya Kayak sih. dengan seperti itu kan yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang Ya, tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan. pasti, Lebih pasti. seperti itu sih. Dan kita ya yang punya menjadi influencer di media sosial atau yang banyak yang ikutin dia di media sosial, nggak nggak sepenuhnya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita share kan. Iya, Padahal tujuan kita kan intinya yang hasil dari sharing kan hasil-hasil yang positif. ya, Karena rules di medsos ini kan ada, YouTube ada, IG ada, Facebook ada, soal misalnya apa ujaran kebencian, sara itu kan sudah diatur di situ, dia bakal di punishment sendiri. Nah, selama Talita men-share semua itu yang saya pantau kan bukan hal-hal yang kontroversi juga, iya, malah karya dan apa sebuah prestasi gitu loh. iya. Nah, terus apa sih yang mereka terkesan tidak terima terhadap Talita influencer medsos lah di Bontang. Ya, Iya, mereka lah yang punya jawaban itu ya. iya, Saya hanya bukan pertanyaan sih, Dek, pernyataan gitu. benar, benar. Nah, oke. Harapan Talita deh untuk Bontang dan Indonesia lah pada umumnya ke depan ini di 2024 Eh, baru kita. harapannya kalau untuk Bontang karena kan seperti yang kita tahu sekarang kalau tidak salah slogannya Bontang, Bontang beradab ya, Bang ya. Di pemerintahan yang Di terpilih ya. pemerintahan Bontang Bersinar, beradab. mereka Iya, bersinar. iya. Nah, ya harapannya sih ya bagaimana ke depannya Bontang ini bisa lebih beradab dalam konteks pemerintahannya, masyarakatnya, dan juga pemikiran-pemikiran khususnya anak-anak muda milenial ini loh, gitu sih. Iya, iya. Dan untuk Indonesia ya semoga Indonesia ini lekas pulih dan lekas kembali lagi seperti yang biasanya dan ekonomi bisa kembali bangkit lagi sih. Mungkin itu aja harapannya. Semangat kita sih, semangat bersama itu. Iya, Ya, itu poin juga sih. Apalagi tagline ke depan ini kota yang pemerintahan terpilih Pak Basri dan Bu Najira itu beradab. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang beradab, teman-teman. Yang muda, tolong yang kalian nggak tahu kalian belum jadi apa dan bukan apa-apa. Sorry saya harus bilang begitu, tapi buatlah setidaknya sesuatu yang positif dan kata-kata yang positif gitu loh. benar. Iya, iya, iya. Ya contohnya Talita Segap. Kalau pribadimu nih, resolusi nih, rencana Talita tadi sebelum diantar tadi kan Talita ini membuat konser drive ya. Iya. Sebenarnya Uh, kalau ngomongin itu konteksnya prestasi nggak sih, Bang? Job Ya, yang akan kalau kita kalau misal apa ya? Prestasi tuh ini sih, baru-baru aja Talita tuh keterima beasiswa Kaltim Tuntas oh ya. yang kalau nggak salah itu programnya pemerintah provinsi, Hmm. ya. Dan itu
cukup membanggakan juga sih untuk diri Talita sendiri dan juga orang tua Talita, karena kalau ditahu dari total pendaftarnya tuh ada 11.000 orang lebih dan hanya 4.000 yang keterima, dan itu termasuk Talita gitu. Dan ini bukan beasiswa yang, mohon maaf, bukan beasiswa yang dalam artian berapa untuk yang, ya bukan untuk yang apa ya, bukan untuk keluarga atau yang tidak mampu, tapi ini beasiswa yang memang didaftarkan untuk mereka-mereka yang berprestasi dan mempunyai nilai akademik yang bagus di kampusnya, seperti itu sih. Dan beberapa tahun belakangan ini ya Talita memang aktif organisasi di kampus. Tahun 2020 kemarin, di mana di masa pandemi, di saat orang-orang susah untuk berkegiatan, itu Talita dipercaya sama kampus menjadi head of sponsorship, koordinator of sponsorship di acara kampus, dan ya Talita yang menghandle ratusan juta uang yang digunakan untuk mengelarkan acara tersebut gitu. Dan juga web seminar. Iya, menjalankan webinar juga, dan di situ kan butuh mengumpulkan dana ya Bang ya. Dan Talita dipercaya untuk menjadi ya ibaratnya kepala sponsorshipnya lah. Yang handle kerjasama. Ya, kerjasama ke perusahaan-perusahaan ya gitu ya, dan menghandle ya beberapa ratusan dana yang masuk untuk menggelar acara tersebut gitu. Dan baru-baru ini juga dipercaya lagi menjadi head of controlling dari acara yang event itu tadi, yang untuk konser tadi itu ya, untuk menghandle ratusan bahkan ribuan orang dan juga menghandle dana juga. Jadi kan ini kalau misal ini konteksnya lebih ke Talita harus mengontrol apapun yang berjalan di dalam event tersebut gitu. Memanage keuangan juga, memanage manusia juga, seperti itu sih. Bintang tamunya nanti siapa-siapa aja tuh Talita? Kalau bintang tamu itu masih dipikirkan sih Mas, karena kan ini juga acaranya masih bulan Oktober, dan sebenarnya eventnya tuh bukan cuma konser itu aja, kayak masih ada event yang untuk anak kuliahannya, karena memang jurusannya Talita itu teknik kimia, jadi lebih ke lomba chemical car, kayak mobil berbahan dasar kimia gitu yang bisa berjalan. Dan juga acara untuk anak sekolah nasional olimpiade yang membahas tentang teknik kimia juga, seperti itu sih. Dan konsernya itu sebenarnya itu acara closing dari rentetan acara yang ada, seperti itu sih. Anniversary fakultas? Bukan, lebih ke memang big event yang dilaksanakan setiap tahun, dan Talita sudah terjun hampir 2 periode di event tersebut sih. Nah, untuk Bontang nih, kamu kan kalau ku baca ini pengalamanmu itu berevent ya untuk di kota besar. Coba nih masuk ke Bontang, itu kadang istilah kami sih sesama yang main-main event di Bontang. Cuma ya susah sih, ini memang pandemi. Kadang ya konsep-konsep yang kita masuk. Kalau di Bontang mungkin ini ya Bang, kayak Talita tuh belum terlalu terjun, dan itu juga mungkin salah satu resolusi Talita di 2021 ini. Dan dengan kepercayaan pemerintah Bontang, Talita terpilih menjadi perwakilan milenial untuk vaksin ini ya. Semoga bisa menjadi batu loncatan Talita untuk bisa bermanfaat di Bontang juga gitu. Mungkin bisa melalui benar. Dan memang sudah ada ini sih Bang, sudah ada sedikit pembicaraan dari salah satu guru itu juga memang mengajak Talita untuk melaksanakan webinar ke anak-anak sekolah sih memang. Cuma ya masih dibicarakan dan masih mungkin suatu saat akan terlaksana. Itu sih. Baik, sahabat The Jurnal Indonesia, obrolan yang sangat seru, menarik dan informatif, dan sedikit curcol ya Talita, saya juga sedikit curcol dan keresahan itu di Inspirasi Kreasi Lokal kali ini. Ingwal, ada kutipan menarik, don't just book by cover. Itu bisa terwakilan dari obrolan kita malam ini. Oke, sampai ketemu lagi. Saya halo dulu bagi pemirsa. Banget, makasih banyak. Salam sama keluarga, tetap sehat, jaga kesehatan. Amin. Fight terus sebagai influencer. Oke. Buat Talita yang generasinya mereka.
Sampai jumpa lagi di Inspirasi Kreasi Lokal. Tepuk tangan Talita, terima kasih. Terima kasih.